Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ainun Jariah, Anggri Andini, Anita Rahman, Tata Gading Anissa Putri, dan saya sendiri Yesi Anissa Pratiwi. Di sini kami dari kelompok 2 akan memberikan informasi dari hasil proyek yang kami kerjakan, yaitu tentang pemerolehan bioetanol dari singkong. Nah, untuk pembuatan bioetanol ini dari singkong itu sebenarnya banyak sekali yang bisa digunakan. Pertama, dari kulit singkong. Sebenarnya kulit singkong sendiri sudah bisa digunakan untuk membuat bioetanol, tetapi dari kelompok 2 kami memutuskan untuk menggunakan dari si singkongnya atau bagian yang bulat. Nah, untuk mengenal lebih jauh apa sih bioetanol itu, jadi pengertian dari bioetanol ini sendiri adalah dia itu merupakan bahan bakar utama yang digunakan untuk pengganti bensin pada mesin kendaraan. Nah, biasanya bioetanol ini digunakan pada negara-negara maju. Nah, karena dari kelompok 2 ini mengangkat tema untuk singkong, sekarang kita menjelajahi apa aja sih bahan-bahan lainnya bisa digunakan untuk menghasilkan bioetanol. Sebenarnya dari berbagai macam tumbuhan yang sifatnya karbohidrat, dia bisa diubah menghasilkan bioetanol. Contohnya seperti tebu, ada ubi jalar, ada kentang, ada gandum, ada kapas, dan biomasa lainnya. Untuk proses pengolahan bioetanol ini, bahan dan alat yang kita perlukan yaitu yang pertama, yang pastinya itu sumber karbohidrat atau dari singkong. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dari singkong ini sebenarnya banyak bagian-bagian dari singkong yang bisa digunakan untuk memperoleh bioetanol. Salah satunya kulit singkong juga bisa diproses untuk menghasilkan bioetanol. Di sini kami menggunakan singkong sebanyak 2 kg yang sudah dicuci bersih, kemudian dikukus dan dihaluskan sampai benar-benar lembut. Ini pada proses pengelembutan ini dia boleh menggunakan blender atau mesin penumbuk. Kemudian kita juga memerlukan 2 sendok makan pupuk urea. Teman-teman bisa memperoleh pupuk ureanya dari toko pertanian ataupun perkebunan. Setelah itu ada 2 sendok ragi yang bulat, bukan ragi permifan. Ragi yang bulat ini terlebih dahulu teman-teman harus menghancurkannya agar ragi mudah tercampur oleh si adonan singkong. Bahan selanjutnya yang kita gunakan yaitu ada 1 sendok makan pupuk NPK. Nah, apabila si singkong tadi sudah dihaluskan dan dicampur dengan pupuk urea, pupuk NPK, dan ragi, itu proses selanjutnya adalah diaduk secara rata. Apabila sudah dirasa rata mengaduknya, maka adonan singkong dan pupuk-pupuk yang lainnya itu disimpan di dalam sebuah wadah tertutup atau kedap udara. Nah, kenapa jadi menggunakan wadah kedap udara? Karena pada saat ini dia akan melalui tahap yang namanya fermentasi. Fermentasi sendiri seperti kita ketahui itu dibutuhkan selama 3-5 hari. Sebenarnya pada proses bioetanol ini semakin lama didiamkan, dia akan menghasilkan kualitas bioetanol yang sangat bagus. Sekarang kita mengenal lebih jauh apa sih kegunaan dari ragi pada pembuatan bioetanol ini. Jadi, ragi itu merupakan salah satu komponen penting dalam proses fermentasi. Nah, ragi ini merupakan mikroba yang mampu mengubah glukosa menjadi bioetanol. Nah, kemudian di sini ada pupuk urea. Pupuk urea sendiri pada kegiatan ini yang kami gunakan itu sebanyak 2 sendok makan. Pada pupuk urea ini digunakan hanya 2 sendok makan, tidak boleh lebih karena pupuk urea ini apabila digunakan dalam konsentrasi yang tinggi, dia akan menghambat perkembangan dari si ragi tadi. Jadi dia pada proses fermentasinya malah akan lambat. Dan proses fermentasi ini sebenarnya membutuhkan waktu yang sangat bervariasi, tergantung berapa banyak jumlah bahan yang digunakan. Tetapi pada kelompok 2 itu membutuhkan waktu selama 3-5 hari. Nah, apabila proses fermentasi sudah cukup, selanjutnya adalah proses destilasi atau memisahkan air dari si ampas singkong tadi.
Jadi langkah-langkah pertama yang teman-teman lakukan adalah memisahkan atau menyaring atau memfiltrasi si ampas singkong tadi dengan airnya. Nah, airnya ini yang akan kita gunakan untuk memperoleh dari bioetanol tadi. Kemudian air dari sari singkong itu kami destilasi. Di sini kami menggunakan satu set alat destilasi yang dimiliki oleh program studi pendidikan IPA. Nah, untuk proses destilasinya, teman-teman silahkan cek pada video sebelumnya karena di sana sudah sangat kami tayangkan secara detail, mulai dari awal proses menyusun satu set alat destilasi, kemudian bagaimana cara menyaring si singkong dengan airnya, dan sampai proses menghasilkan bioetanol. Pada proses destilasi ini membutuhkan waktu yang lumayan cukup lama. Nah, pada proses destilasi ini sendiri itu dibutuhkan waktu yang cukup lama karena destilasi yang kami gunakan adalah destilasi uap. Jadi sistemnya si air sari singkong tadi dipanaskan dalam suhu 60-80 derajat Celcius, itu tidak boleh lebih. Karena apa? Karena dia sistemnya kan mengandung alkohol. Jadi dia kalau misalkan terlalu kepanasan dia akan menguap dan bisa tumpah. Nah, jadi apabila si air singkong tadi sudah dipanaskan, kemudian pada alat destilasi, pada alat kondensor pada destilasi dia akan menguap dan menghasilkan suatu embun di mana itu akan dikumpulkan pada suatu gelas kimia yang disebut dengan destilat. Nah, dari destilat itu tadi yang disebut dengan bioetanol. Nah, sebenarnya pada proses bioetanol ini semakin lama didestilasi atau sampai destilasi kering, dia akan menghasilkan jumlah bioetanol yang cukup banyak. Tetapi pada pengamatan kami ini karena terbatasnya waktu, jadi kami dari 2 kg singkong hanya menghasilkan 100 ml bioetanol. Ya, buat teman-teman bisa dipahami, semakin lama proses destilasi maka akan menghasilkan banyak bioetanol. Kemudian untuk masalah bioetanol, apakah bioetanol ini dia ramah lingkungan? Ya, tentu saja. Karena apa? Semua pembakaran bahan bakar terlepas dari bagaimana ramah lingkungannya tetap menghasilkan emisi membahayakan atmosfer bumi. Namun, pembakaran etanol, terutama bioetanol memiliki emisi jauh lebih sedikit daripada bensin atau batu bara. Oleh karena itu, bioetanol terutama pada kendaraan yang bisa menggunakan bahan bakar berasal dari bioetanol jauh lebih baik untuk lingkungan daripada beberapa sumber bahan alternatif lainnya. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita memiliki bioetanol, kemudian kita tuh bingung bagaimana sih cara membuktikan bahwa bioetanol ini benar-benar dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi bioetanol ini sebenarnya dia bekerja sebagai pengganti bahan bakar, contohnya pada bensin. Nah, apabila misalkan nih nanti suatu saat kita kehabisan bensin pada dunia, kita bisa menggunakan bioetanol sebagai bahan bakar kendaraan pengganti bensin. Nah, ketika kita menggunakan bahan bakar dari yang berbahan fosil, maka itu akan berdampak sangat buruk pada emisi gas rumah kaca. Hampir 22% alat transportasi menyumbang emisi rumah kaca. Tetapi, kita memanfaatkan penggunaan bahan etanol ini, maka emisi ini akan berkurang karena tanaman bahan bakar menyerap karbon dioksida yang mereka pancarkan melalui pertumbuhan. Selain itu, pencampuran bioetanol dengan bensin akan membantu memperpanjang pasokan minyak di dunia yang semakin berkurang. Nah, kemudian bioetanol memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan bahan bakar konvensional, yaitu berasal dari sumber daya terbarukan. Yang kedua, itu dia dari tanaman dan bukan dari sumber yang terbatas. Bioetanol juga dapat terurai secara hayati dan kurang beracun. Karena pada proses percobaan ini kami menggunakan metode STEM. Untuk sainsnya yaitu yang pertama pada saat pencampuran singkong yang telah diparut dengan ragi, yang telah dicampur dengan ragi, NPK dan urea.
itu dia akan mengalami yang namanya proses fermentasi. Yang kedua, saat memisahkan etanol dari singkong itu menggunakan proses destilasi. Dan yang ketiga ada pengukuran suhu. Saat destilasi kita harus memastikan suhu tidak boleh lebih dari 80 derajat Celcius. Untuk teknologinya sendiri dibagikan ketika proses destilasi menggunakan alat laboratorium berupa satu set alat destilasi. Kemudian untuk matematiknya itu kami untuk perhitungan volume bioetanol hasil dari destilasi. Demikian pemaparan materi tentang hasil proyek kerja kami, yaitu dimana membuat bioetanol dari singkong, dan kesimpulannya adalah singkong merupakan sumber karbohidrat yang cukup baik buat kita. Nah, dari singkong ini dia mulai dari pohon hingga akarnya memiliki kegunaan masing-masing. Salah satunya adalah pada kulit singkong. Nah, dari kulit singkong ini dia juga dapat diproses dan akan menghasilkan bioetanol. Tapi dari kelompok 2 itu lebih memutuskan mengambil dari singkongnya. Kemudian pada proses fermentasi yang sudah dicampurkan oleh ragi, urea, dan NPK itu akan didiamkan selama 3-5 hari. Nah, pada ragi ini adalah yang dapat kita ketahui bahwa ragi merupakan mikroba yang mampu mengubah glukosa menjadi bioetanol. Nah, untuk urea dan NPK itu dia adalah sebagai sumber nutrisi untuk memancing dari si mikroba ragi tadi. Pada proses fermentasi ini dia akan menghasilkan air yang akan digunakan untuk proses destilasi. Kemudian akan memasuki proses penyaringan, di mana akan memisahkan dari ampas singkong dengan airnya. Setelah itu kita memasuki pada tahap proses destilasi. Di sini kita menggunakan satu set alat destilasi yang terletak di laboratorium. Yang digunakan adalah air dari sari singkongnya tadi. Dan air singkongnya ini tadi dipanaskan tidak boleh lebih dari 80 derajat Celcius dan suhunya harus dijaga tetap. Nah, dari pemanasan ini tadi dia akan menghasilkan embun-embun dan bulir-bulir atau uap yang nantinya akan menghasilkan hasil akhir yang disebut dengan sebagai bioetanol atau destilat. Nah, kemudian dari bioetanol ini dia juga merupakan sumber bahan bakar yang ramah lingkungan karena dia akan menghasilkan emisi yang sangat kecil dan tidak begitu besar dampaknya buat bumi. Bioetanol ini sendiri juga memiliki fungsi sebagai sumber bahan bakar pengganti bensin yang digunakan pada kendaraan-kendaraan di negara-negara maju. Pada proses fermentasi, apabila didiamkan lebih lama dalam waktu yang lebih panjang, dia akan menghasilkan kadar air sari singkong tadi yang bagus dan akan menghasilkan bioetanol yang lebih bagus. Kemudian pada saat proses destilasi, apabila dikerjakan dengan waktu yang lama, artinya dalam keadaan destilasi kering, maka dia akan menghasilkan bioetanol yang lebih banyak. Yaitu tadi pemaparan materi dari kami kelompok 2. Semoga bermanfaat buat yang menyaksikan dan dapat kalian ambil pelajarannya. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Salah hilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.